Saya mengucapkan selamat pagi, selamat hari Minggu untuk kita semua. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Luar biasa, 5.000 orang langsung menjawab saya. Tadi WL mengatakan 1.000 orang, sekarang saya 5.000 orang. Luar biasa di dalam Tuhan. Baik, minggu lalu saya mengatakan saya memang belum selesai dengan topik Pursuing True Worship. Namun saya masih belum dapat arahan tepatnya kapan saya melanjutkan, tapi ternyata sekarang saya lanjutkan topik kita. Sekarang part yang kedua masih dalam tema besar Pursuing the Truth, dan sekarang kita masuk pada part kedua, Pursuing True Worship, ibadah dalam standar Allah. Dan ini hari ini juga nggak selesai. Nanti kita dalam planning saya kita akan sampai di why, how minggu depan. Kita akan selesaikan topik ini minggu depan. Ya, kita akan sama-sama memperkatakan nats pembimbing dan kita berdiri, kita menghormati firman, kita perkatakan Yohanes 4 ayat 24 bersama-sama. 1, 2, 3. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita akan sama-sama terlebih dahulu belajar konteks dari pembacaan nats pembimbing ini, yaitu dari Yohanes 4 ayat 21 sampai 24. Kita baca bersama-sama. Saya akan baca ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara ayat yang genap. Saya mulai dari ayat 21. Kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa, bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembahnya harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Amin. Allah itu roh, dan barang siapa menyembahnya harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Kita akan pelajari bersama. Kalau minggu lalu kita belajar dari Timotius, sekarang kita belajar dari Injil Yohanes. Dan topik kita memang tentang perempuan Samaria, pembicaraan Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria. Ini sudah pernah cuplikan dari kisah ini sudah pernah saya sharingkan juga, tapi dengan judul topik yang lain. Samaria itu apa ya? Siapa yang nggak tahu? Siapa yang nggak tahu Samaria itu apa? Israel terbagi dua kapan? Siapa yang nggak tahu kapan Israel terbagi dua? Sekolah minggu. Talita, kapan Israel terbagi dua? Ya, sesudah Salomo, Israel terbagi dua. Israel Utara, Israel Selatan. Oke? Yang keturunan Daud itu terus di Israel Selatan. Jadi sesudah Salomo kan Rehabeam. Dari Rehabeam terus itu semuanya keturunan Daud. Samaria itu bergantian campur aduk, bukan turunan Daud. Dan Samaria itu oleh orang Israel Selatan dianggap sudah nggak murni lagi kan. Jadi makanya Samaria dan Israel Selatan tidak mesra. Hubungan tidak mulus. Jadi kalau ketemu nggak sapa-sapaan gitu, nggak cipika-cipiki, nggak kayak kita kalau di sini ketemu cipika-cipiki, nggak gitu ya. Jadi ketika suatu hari Tuhan Yesus lewat di Samaria, dia mampir di sumur, dan ketika itu perempuan Samaria itu datang mau ngambil air. Sebetulnya perempuan Samaria itu kan tidak menduga akan ada pembicaraan, tapi Tuhan Yesus tahu perempuan Samaria ini sasaran untuk mendapat firman. Kemudian datanglah seorang perempuan Samaria, ini kita baca lengkapnya sih di Yohanes 4 ya, yang akan menimba air dari sumur. Ketika perempuan itu datang, dia kan nggak kenal siapa Yesus, dia nggak tahu siapa Yesus. Ini orang Israel dan dengan Samaria tidak mesra, jadi nggak berniat menyapa. Tapi kemudian firman datang. Tuhan Yesus melepaskan perkataan-perkataan. Kita baca lengkapnya di Yohanes 4. Tuhan Yesus ngomong, firman datang. Firman datang, iman tumbuh. Firman, produk dari firman adalah iman. Tapi firman akan menghasilkan iman kalau firman itu datangnya masuknya di hati.
tempat menaruh firman adalah hati. Kalau kita menerima firman dengan hati, firman itu mengubah kita. Firman itu membuat iman kita tumbuh. Tapi kalau kita menerima firman di otak, yang terjadi apa? Kita mendebat ya firman itu ya. Kita akan, tapi kan aku gak gitu. Soalnya alasannya ini. Kita akan berdebat-debat, berargumentasi, bela diri. Kalau firman itu cuma sampai di otak, maka firman harus sampai di hati. Hati kita kalau penuh dengan agenda pribadi, bagaimana firman mau masuk? Hati kita kalau penuh dengan kedagingan kita, firman gak bisa masuk. Maka pastikan hati kita saat ini bersih, kosong, siap diisi oleh firman. Karena firman akan menghasilkan iman. Ketika perempuan ini mendengar perkataan Kristus, dia terima dengan hatinya, imannya tumbuh. Lalu apa yang terjadi? Begitu dia punya iman, dia melakukan hal yang buat sebagian orang percaya sulit banget, yaitu bersaksi. Sulit loh, sebagian orang percaya disuruh bersaksi sulit loh. Perempuan ini langsung loh, nggak ada komsel sebelumnya, nggak ada pemuritan sebelumnya, ketemu firman, dengan iman tumbuh, dia langsung balik ke kampungnya, dia menceritakan, saya baru ketemu dengan Mesias. Dan orang-orang kampungnya datang kepada Yesus, dan firman berkata, akhirnya orang-orang Samaria percaya kepada Yesus yang menjadi juru selamat dunia. Orang-orang kampungnya menjadi percaya. Ini Samaria. Israel Selatan, orang-orang di Israel Selatan malah menyalibkan Yesus kan kemudian. Orang-orang Samaria karena mendengar kesaksian perempuan itu percaya. Ini sekelumit kisah yang kita bisa baca di Yohanes 4. Dan dalam pembicaraan ketika firman datang, yang kita baca di konteks adalah bagian dari pembicaraan Yesus kepada perempuan Samaria. Bagian dari firman yang dilepaskan yang menumbuhkan iman pada perempuan itu sehingga hidupnya berubah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku. Dimulai dari kata-kata percayalah kepadaku. Beberapa hari yang lalu kita semua mendapatkan dari Bapak Rohani inspirasi ini. Percaya kita sudah sering dengar dilepaskan dari mimbar ini. Percaya bisa ada dua. Percaya yang seperti setan, percaya tahu, gemetar juga setan, tapi cuma sampai di situ. Tapi percaya yang Allah inginkan adalah mempercayakan diri. Yakobus 2 ini sudah sering kita dengar. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja itu baik, tapi setan-setan pun percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Pada orang percaya, sebagian orang percaya mendengar tentang Allah nggak gemetar kok, tetap aja dengan hidup dagingnya, setan aja gemetar. Alkitab bukan hanya sumber yang mengajar kita untuk mengetahui Allah yang benar, tapi Alkitab juga ajarkan kita untuk mempercayakan seluruh hidup kita kepada Allah yang benar yang ada dalam Kristus. Tuhan Yesus tidak berkata understand me, tapi dia berkata trust me. Percayalah, kata Tuhan Yesus kepada perempuan Samaria itu. Trust me, hai perempuan. Saatnya akan tiba, kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Ketika itu ada tradisi orang Yahudi, Israel Selatan, kalau menyembah Allah di Yerusalem. Orang Samaria kalau menyembah Allah di Gunung Gerizim. Tapi ketika itu Tuhan bilang, sekarang soal lokasi sudah nggak perlu diperdebatkan. Sekarang Allah maunya kita menyembah seperti apa? Kita akan ikuti dalam sesi ini. Seperti apa? Udah gak penting soal lokasi. Mau di mana? Tapi Allah mau kita menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Kita akan lihat kelanjutannya dalam 22. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Apakah kita kenal dengan Allah yang kita sembah? Kenal gak kita? Di Athena, Rasul Paulus ketika jalan-jalan di Athena, dia melihat ada mezbah dan barang-barang persembahan dari orang-orang Yunani di Athena. Dan ada tulisan di mezbah itu, aku menjumpai sebuah mezbah dengan tulisan kepada Allah yang tidak dikenal. Lalu Paulus mengatakan, apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberikan kepadamu. Kita bisa, orang-orang bisa menyembah tanpa kenal. Bisa. Apakah kita kenal dengan Allah yang kita sembah? Tuhan Yesus itu, Tuhan kita itu, Tuhan yang ingin dikenal. Ingin dikenal. Maka dia tanya ke murid-muridnya, kata orang, aku siapa?
menjawab Elia, Nabi, segala. Lalu Tuhan tanya, kata kamu aku siapa? Karena dia ingin murid-muridnya memang kenal dia, bukan hanya tahu, tapi kenal. Tuhan ingin dikenal. Tahu dengan kenal beda. Sebelum 2023, saya sudah sering dengar tentang Faroe Island dari Bapak Rohani, kan anak-anak beliau ada di sana. Dan saya buka di Google, ini salah satu bagian dari Faroe Island yang sangat indah. Faroe Island itu sangat indah. Tapi saya hanya tahu, hanya baca dari Google ketika itu. Di tahun 2023 ya, Bapak ya, kita ke sana. Ketika itu saya mengalami sendiri bagaimana saya berdiri di tempat ini, melihat pemandangan, foto-foto, mengalami sendiri betapa indahnya Faroe Island. Maka saya bukan hanya dengar dari orang cerita, bukan hanya baca dari Google, tapi mengalami sendiri seperti apa Faroe Island. Mengalami beda dengan hanya tahu cerita. Kalau kita kenal dengan Allah kita, maka mesti ada hubungan pribadi dengan Allah kita. Itu yang namanya kenal, bukan hanya tahu. Reformator, ini pengajaran dari Bapak Rohani. Ini Bapak Rohani sampaikan sekitar 3 atau 4 tahun yang lalu, tapi saya masih simpan. Dr. Zwingli berkata, dia menangkap pesan Tuhan dalam Hosea 4 ayat 6. Kita baca dulu Hosea 4 ayat 6. Hosea 4 ayat 6 berkata begini, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau. Bangsa Israel binasa bukan karena menyembah berhala, bukan karena mencuri membunuh, bukan. Tapi karena nggak kenal Allah. Apakah kita kenal dengan Allah kita? Sin is rejection. Dosa adalah penolakan terhadap pengenalan akan Tuhan yang mau dikenal. Tuhan mau dikenal. Kita menolak untuk mengenal. Dosa adalah penolakan terhadap pengenalan akan Tuhan. Maka Petrus gampang ketika itu menyangkal Yesus karena dia belum kenal. Ketika Tuhan Yesus disengsarakan, Petrus dengan gampangnya bilang, aku nggak kenal orang itu. Kalau kita belum kenal, kita akan gampang menyangkal. Walaupun kita nggak sadar, gampang menyangkal karena belum kenal. Coba senggol-senggol kanan kiri, kenal gak dengan Allah kita? Kenal gak dengan Allah kita? Harus kenal, bukan hanya tahu dari kata orang. Tuhan itu ingin dikenal. Maka Tuhan tanya sama semua murid-muridnya, katamu aku ini siapa? Karena orang Israel, Hosea bilang, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Engkau menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau. Pengenalan akan Tuhan, ini tulisan Bapak Rohani, sangat menentukan sikap, perilaku, serta seberapa jauh kita bersedia bayar harga dalam hidup Tuhan. Kalau kita kenal cuma tipis-tipis, cuma dikit-dikit, sikap dan perilaku kita juga cuma miripnya cuma dikit-dikit. Padahal di 1 Yohanes 2 itu mengatakan wajib hidup sama, bukan cuma mirip-mirip, sama seperti Kristus hidup. Kalau kita mengenal cuma tipis-tipis. Kalau saya mengajar mahasiswa, saya tanya, baik, kamu sudah belajar diabetes? Jawabannya pasti begini, sedikit dokter. Itu jawaban klasik. Saya tanya ke Kelvin, sudah belajar gagal ginjal? Sedikit dokter. Selalu jawaban mahasiswa sedikit. Kenapa? Karena kalau nanti ditanya nggak bisa jawab, oh itu yang belum. Itu sudah jawaban klasik, sedikit. Tuhan tanya, kenal aku? Jawaban kita sedikit Tuhan. Sedikit itu membuat sikap perilaku kita juga hanya mirip sedikit. Kalau kita sungguh-sungguh kenal, sikap dan perilaku kita akan makin hari makin serupa dengan Kristus. Kalau kita sungguh-sungguh kenal. Seberapa jauh kita mau bayar harga untuk ikut Tuhan? Kalau kita kenalnya tipis-tipis, kita juga bayar harganya murah-murah. Yang saya mau bayar cuma Bapak Rohani mengatakan ada keperluan gereja Masohi butuh sekian. Kita besar banget. Tapi kalau kita katakan saya mau bayar harga, berapa Bapak? Sekian. Saya mau bayar harga. Kenapa? Karena saya kenal siapa Tuhan saya. Saya mau bayar harga. Kalau kita kenal Dia, kita mau bayar harga untuk ikut Tuhan. Tubuh, roh, dan jiwa kita, apapun yang kita miliki, kita mau berikan untuk Tuhan. Kita mau bayar harga. Saya ajak kita berdoa. Bapa di surga, tolong kami untuk sungguh-sungguh kenal Engkau, agar
berharga untuk ikut Engkau, karena itu yang Engkau inginkan. Kami mau berharga untuk Engkau, karena kami mau sungguh-sungguh kenal Engkau. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kenali Allah kita, maka kita akan punya sikap dan perilaku semakin serupa dengan Kristus, dan kita akan mau bayar harga untuk mengikut Tuhan. Pengenalan akan Tuhan menentukan sikap dan perilaku, seberapa jauh kita mau bayar harga untuk mengikut Tuhan. Jadi kalau kita saat ibadah, saat praise and worship, berdiri angkat tangan aja nggak mau, saat praise worship berlutut menyembah nggak mau, saat praise worship menarik tepuk tangan nggak mau, apakah itu bayar harga? Apakah itu kenal Yesus? Kita tanya diri kita sendiri, nggak usah senggol-senggol. tanya diri sendiri, tanya diri sendiri. Malu, saya sudah singgung kemarin ayat ini ya, Lukas 9 ayat 26 berkata, sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku, anak manusia juga akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak. Jangan malu, karena apa yang firman katakan itu yang Allah mau kita lakukan. Amin. 23. Tapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang demikian. Allah mau kita menjadi penyembah yang benar. Penyembah yang benar adalah penyembah yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Penyembah benar adalah yang menyembah dalam roh dan kebenaran, dan Bapa menghendaki. Orang percaya seringkali bergumul dalam doa, kehendak Tuhan itu apa? Apa yang Tuhan mau? Tuhan maunya apa? Yang mana ya kehendak Tuhan? Yang mana? Ini jelas eksplisit dikatakan Bapa menghendaki penyembah yang benar. Ini yang Bapa mau, penyembah yang benar, menyembah dalam roh dan kebenaran. Menyembah dalam roh dan kebenaran. Nanti kita akan lihat lebih jauh dari ini. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Allah itu roh. Apakah kita roh? Kita terdiri dari 3 unsur. Ada roh, ada jiwa, dan ada tubuh. Allah itu roh. Jadi kalau kita mau menyembah Allah, roh kita harus selaras dulu dengan roh Allah. Dan itu terjadi saat kita masuk pada justification. Maka Tuhan Yesus pernah bilang, Tuhan Yesus ketika bilang ini banyak orang lalu tinggalkan Dia. Dia bilang gini, rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Di kekekalan daging sama sekali tidak berguna. Banyak orang tersinggung. Banyak orang begitu mencintai dagingnya, begitu mengurus dagingnya, begitu mengurus fisiknya. Saya pernah cerita bagaimana kalau anak-anak saya ke outlet skincare, belanja skincare banyak sekali. Karena mengurus daging. Masih banyak ya, waktu kemarin belanja masih banyak plus skincare ini. Karena mengurus daging, orang sangat memperhatikan daging. Padahal Tuhan Yesus bilang, rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Allah mau kita menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Maka untuk bisa menyembah Dia dalam roh, langkah pertama adalah harus lahir baru. Sesudah lahir baru, kita harus hidup dalam kebenaran, maka kita bisa menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Apa itu kebenaran? Pilatus pernah nanya itu kan kepada Tuhan Yesus. Apakah kebenaran itu? Tuhan Yesus mengatakan dalam Yohanes 14 ayat 6, ini kemarin sudah saya kutip juga, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Yesus adalah kebenaran itu sendiri. Ini gambar dari Bapak Rohani, sangat menolong saya, dan saya yakin semua jemaat juga sangat tertolong dengan gambar ini, ilustrasi ini, bahwa the truth, pokok itu adalah Allah dan firman itu sendiri. Yohanes 14 ayat 6, akulah kebenaran, itu adalah pokok, itu adalah the truth. Dan kemudian kita lahir, maka kita lahir baru, kita lahir dari the truth, kita menjadi cara, dan kita hidup dalam righteousness. Yang 1 Yohanes 2 ayat 6. Siapa mengatakan dia ada di dalam Dia, dia harus hidup sama seperti, wajib hidup sama seperti Kristus
hidup. Dan ibadah akan lahir dari righteousness. Kalau tidak terhubung dengan the truth, ibadah kita bukan ibadah yang berkenan. Kalau tidak terhubung dengan the truth, righteousness kita bukan righteousness yang sebenarnya. Kita hanya menempel, kita hanya menalu kalau kita tidak lahir dari the truth. Ibadah kita hanya buatan manusia. Kalau tidak lahir dari the truth yang menghasilkan righteousness, maka ibadah kita bukan ibadah yang berkenan. Amin. Saya panggil Talita. Kemarin ketika komsel, selalu sering-sering ini saya banyak belanja. Ambil bawa mic. Oke. Ya. Ketika di komsel kemarin, Talita men-sharingkan bagaimana dia memahami gambar yang tadi disampaikan oleh. Ini saya turunkan dulu supaya Talita masuk TV. Oke, silakan sharing tentang seperti yang di komsel kemarin. Oke. Iya, shalom pagi semuanya. Perkenalkan, saya Talita. IPD abadi maksudnya nggak lulus. Ya, puji Tuhan dari firman Tuhan yang disampaikan oleh Mama minggu lalu dan juga dari gambar yang dibuat oleh Bapak Rohani, saya menangkap bahwa sebagai orang yang Tuhan percayakan dalam pelayanan praise and worship, saya harus ada dalam pola seperti pohon itu gitu. Saya harus bertemu dengan the truth terlebih dahulu, lalu saya harus hidup di dalam Dia dan Dia hidup di dalam saya, baru lahirlah ibadah yang berkenan kepada Tuhan gitu. Jadi ibadah itu bukan cuma sekadar hal yang lalu saya bangun secara ciptaan saya sendiri karena saya kayak firman yang disampaikan bahwa ciptaan manusia gitu, karena sebuah agenda, sebuah hal yang udah sering saya lakukan. Jadi saya pelayanan sebagai singers gitu, kayak ya udah besok singers ya kayak hari Minggu biasa aja, saya akan berdiri di atas panggung, saya menyanyi, saya angkat tangan, tapi seperti apa yang disampaikan di firman Tuhan bahwa hatinya nggak di situ gitu, hati saya nggak sungguh-sungguh seperti apa yang bibir dan hati saya mau sampaikan gitu. Jadi firman itu mengingatkan bahwa saya harus tinggal dulu di dalam Tuhan, saya harus berada di dalam pokok itu, dan saya harus terus hidup bersama dengan pokok itu. Baru ibadah dan pelayanan berikutnya yang Tuhan percayakan adalah hasil dari saya terus menerus hidup karena pokok itu hidup di dalam saya gitu. Jadi buah dari pelayanan saya itu bukan cuma sekadar saya berada di atas mimbar ini, tapi memiliki hidup dan pola hidup Allah terus menerus dan gak putus gitu secara konsisten, dan semakin hari Tuhan akan pakai secara luar biasa yang Tuhan singkapkan melalui firman-Nya. Begitu. Ya, puji Tuhan. Beri kemuliaan Tuhan. Silakan duduk. Ya. Pelayanan harus lahir dari firman yang terlebih dahulu datang. Pelayanan bukan lahir dari karena saya berbakat, suara saya bagus, saya berbakat musik, saya bisa main musik, saya melayani Tuhan. Tuhan yang butuh saya, bukan saya yang butuh Tuhan. Kita pernah bicara itu ya. Banyak pelayan seperti itu. Begitu datang firman dia keluar. Tuhan yang butuh saya, bukan saya yang butuh Tuhan. Kita bertobat, kita mau perbaiki. Kita yang butuh Tuhan, dan firman yang menggerakkan kita untuk bekerja melayani Tuhan. Amin. Kita lanjut. Kita sekarang masuk di word. Kita mau selesaikan dulu word yang minggu lalu, yang natsnya adalah kejarlah ibadah. Ketika itu kita baru sampai kita sudah menyelesaikan perjanjian lama, Avodah dan Sakah. Sekarang kita masuk di perjanjian baru, dan Lateria baru halaman pertama, kita belum masuk lebih lanjut, dan masih ada Eusebia dan Treskia. Oke, kita singgung sedikit Avodah, mungkin mulai ada yang lupa-lupa ingat. Avodah adalah ibadah yang artinya melayani Tuhan sebagai hamba, bukan hanya ritual agama di gedung gereja, tapi seluruh hidup kita bekerja untuk Tuhan. Kemarin kita sudah belajar contohnya Yusuf ya. Yusuf itu bukan penari atau penyanyi, singers atau memimpin komsel. Dia melayani Tuhan dari pekerjaannya setiap hari sebagai budak. Budak. Pekerjaan yang menurut kita, siapa yang mau jadi budak? Pasti nggak ada.
Tapi sebagai pekerja yang seperti itu pun, Yusuf tetap konsisten. Tuhan di dalam saya, maka saya mengerjakan seperti saya beribadah kepada Tuhan. Maka hidupnya kemudian kita lihat bagaimana dia kemudian akhirnya menjadi orang kedua di Mesir. Kemarin Bapak Rohani mengeluarkan ini, dan ini buat saya sangat memberkati. Matius 5 ayat 48 berkata, haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu di surga adalah sempurna. Kalau kita baca ini sepintas, kita akan bilang gini, mana mungkin kita sempurna. Kita kan manusia biasa. Kalau Allah iya sempurna, tapi kita mana bisa. Ternyata pengertian sempurna adalah apa yang kita tahu harus sama dengan apa yang kita ucapkan, dan apa yang kita ucapkan harus sama dengan apa yang kita lakukan. Itu arti sempurna. Kalau dalam ibadah kita dengar firman, oh kita tahu, lalu kita ucapkan saat kita memuji Tuhan, kita ucapkan pernyataan kita kepada Tuhan. Kita katakan, hidupku menggenapi firman-Mu. Kita katakan itu ketika kita menyanyi memuji Tuhan. Senin sampai Senin, malaikat memantau kapan menggenapi. Senin, Selasa, yang mana yang menggenapi? Kalau kita tidak menggenapi firman dalam hidup kita Senin sampai Senin, maka yang kita ucapkan tidak sama dengan yang kita lakukan. Itu yang gak sempurna. Dalam ibadah praise and worship kita bisa bilang, aku mengasihi Engkau Yesus. Mengasihi, saya sudah bicarakan kemarin definisinya apa? Yohanes 14 ayat 15 berkata apa? Kalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Senin sampai Senin malaikat mencatat kapan perintah yang mana yang diikuti, perintah mana yang gak diikuti. Kalau semua kita ikuti, baru itu namanya sempurna. Yang kita bilang dengan yang kita lakukan sama. Itu sempurna. Dan itu yang diminta atau didefinisikan oleh Avoda. Jadi apa yang kita ucapkan, betul-betul hidup kita memang begitu. Karena hidup kita adalah ibadah. Hidup kita adalah ibadah. Yusuf sepanjang 24 jam sebagai budak melakukan apa yang dia harus lakukan sebagai ibadah kepada Tuhan. Maka dia berhasil. Avoda. Kedua, sakah. Sakah adalah sikap hati yang merendahkan diri di hadapan Allah saat kita beribadah praise and worship. Kita menyembah Tuhan dengan sikap hati yang penuh rasa hormat. Itu sakah. Itu sakah. Saya panggil Kevin. Kevin markanya sakah. Kevin kemarin di Komsel juga menceritakan bagaimana dia ketika menerima firman tentang pursuing to worship, dia menerapkan dalam kehidupannya dalam beribadah, dan dia mau sharingkan sekarang. Silakan. Shalom semuanya. Shalom. Puji Tuhan kalau saya diberi kesempatan untuk sharing, karena saat saya dikasih topik gitu sama Dr. Susan, ibadah yang berkenan, saya berpikir emang ada ibadah yang tidak berkenan gitu. Saya merasa kayak ya semua ibadah berkenan, kayak saya datang, duduk, dengerin khotbah terus pulang gitu. Tuhan senang kalau kata Pelikan. Terus ya udah gitu sepanjang hari. Terus saya berpikir lagi, puji Tuhan bahwa pikiran saya diubahkan bahwa ya datang ibadah itu nggak hanya datang duduk pulang, tapi ada hal yang lebih yang mau Tuhan berikan buat kita. Ada yang lebih besar, karena bagaimana kita mau dibentuk, bagaimana kita mau seperti bejana yang Tuhan mau bikin. Oleh karena itu sikap hati kita saat datang itu yang kita bawa buat Tuhan. Karena hidup ini adalah hidup yang Tuhan titipkan buat setiap kita, dan kita pun mau, dan saya pun mau menghormati hal itu gitu. Karena saya merasa bahwa kita mau ketemu Tuhan. Saya berandai-andai kayak saya mau ketemu idola gitu. Ya misalnya mau ketemu Presiden Konoha gitu, pasti kita, aduh
persiapannya kalau mau ketemu idola tuh gimana ya? Seneng persiapannya, aduh nanti mau ngomong apa ya. Tapi kalau sama Tuhan kok kayak absen gitu. Ya Tuhan, hari ini minggunya aku udah datang, minggu depan lagi ya Tuhan, minggu depan ya udah datang Tuhan, minggu depannya lagi. Saya merasa bahwa ini bukan hal yang benar gitu, bukan hal yang berkenan buat Tuhan. Hal yang berkenan adalah bagaimana saya bisa mengekspresikan hidup saya kepada Tuhan, apa yang udah Tuhan titipkan. Saya merasa bahwa kalau dulu di gereja lama, kalau mau angkat tangan tuh saya malu gitu, karena semua mata langsung tertuju gitu. Kenapa ini orang angkat tangan atau kenapa orang ini loncat-loncat, saya takut gitu. Tapi kalau sini saya merasa, saya punya teman gitu, saya angkat tangan tinggi-tinggi. Oleh karena itu saya berani mengekspresikan, berani untuk dengan lantang nyanyi buat Tuhan. Dan saya nggak malu gitu. Saya nggak malu hidup yang Tuhan kasih, saya pergunakan dengan sekuat tenaga saya untuk buat Tuhan gitu. Dan terakhir saya mau mau baca ayat tadi di Lukas 9 ayat 26. Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku, anak manusia juga akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaannya dan dalam kemuliaan Bapa dan malaikat-malaikat kudus. Saya percaya bahwa saat saya nggak malu mengakui Tuhan, Tuhan pun juga nggak akan malu dengan dia. Kata masuklah. Mungkin itu aja. Terima kasih. Jadi berhenti malu ya. Iya dokter. Oke, puji Tuhan. Kita sudah belajar dari perjanjian lama, Akodah dan Sakah, dan sharing dari Kelvin bagaimana dia mulai berubah untuk melakukan ibadah yang berkenan kepada Tuhan, tidak malu lagi berekspresi kepada Tuhan. Sekarang kita masuk di perjanjian baru, ada Lataria, ada Eusebia, ada Treskia. Lataria, kemarin halaman ini kita sempat baca. Tadi dalam persiapan, ibadah persiapan, Pastor Jerry sharing di perjanjian baru itu menyempurnakan perjanjian lama. Jadi Lataria ini sebetulnya mirip-mirip dengan Akodah, tapi ini lebih menyempurnakan lagi karena mencakup tubuh, jiwa, dan roh. Pada Lataria melayani secara total tubuh, jiwa, dan roh dipersembahkan untuk melayani pekerjaan untuk kemuliaan Tuhan. Contoh ayatnya kan juga Pastor Jerry sudah singgung, Roma 12 ayat 1, ini juga pernah saya sharingkan di Change kalau nggak salah. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ibadah yang sejati adalah mempersembahkan tubuh. Mungkin kita berpikir loh, kok tubuh? Tadi katanya Allah itu roh, harus menyembah dalam roh. Kok tubuh di sini gitu ya? Ini pernah saya sharingkan sebelumnya, bahwa surat ini ditujukan pada jemaat Roma, dan di Roma 1 ayat 7 kita bisa baca bahwa kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus. Jadi jemaat di Roma ini sudah dalam posisi rohnya, sudah dalam posisi kudus, selaras dengan Allah. Rohnya sudah selaras. Tapi Tuhan gak mau cuma roh. Tuhan gak mau kita hanya selaras roh kita. Tuhan gak mau kita berhenti di justification. Tuhan gak mau kita bilang, yang penting hatiku sama Tuhan. Kalau soal kelakuan, itu kan kamu kan masih manusia biasa. Tuhan gak mau. Tuhan mau tubuh juga harus dipersembahkan. Bahkan bukan hanya tubuh, jiwa. Di ayat 2 dari Roma 12 ada kata-kata berubahlah oleh pembaruan budimu. Itu aspek jiwa. Jiwa terdiri dari pikiran, perasaan, kehendak. Jadi Tuhan mau tiga-tiganya. Roh dikuduskan, tubuh dipersembahkan, jiwa dibaharui. Tuhan mau total tubuh, roh dan jiwa menyembah Dia dalam ibadah kita. Tuhan mau tiga-tiganya total. Persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup,
yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Persembahan yang hidup. Jangan tunggu sampai sakit-sakitan dan tidak berdaya baru mau persembahkan hidup kepada Tuhan. Tuhan gak mau. Tuhan mau dari sekarang. Sekarang kita masih muda semua ya. Belum 75 ya. Sekarang kita semuanya muda, kita sehat, kita persembahkan hidup kita kepada Tuhan. Bang Khotbah 9 ayat 4 ini sering dikutip oleh Bapak Rohani nih. Tapi siapa yang termasuk orang hidup mempunyai harapan, karena anjing yang hidup lebih baik daripada singa yang mati. Hebat mana singa sama anjing? Hebat singa. Tapi kalau singanya mati, nggak ada artinya. Mendingan anjing yang hidup. Maka Allah mau hidup kita selagi sekarang kita sehat, kita persembahkan untuk kemuliaan Tuhan. Persembahan yang kudus. Saya sudah berkali-kali sih menanyakan, kita ini orang berdosa atau orang benar? Jawabnya semua pasti sudah tahu ya, kita adalah orang berdosa yang dibenarkan. Orang berdosa yang dibenarkan. Karena kita dibenarkan, maka kita bisa tidak melakukan dosa. Kalau kita belum dibenarkan, apapun pasti kita lakukan dosa. Kita sudah dibenarkan, kita bisa tidak melakukan dosa. Melakukan dosa bisa nggak? Ya bisa aja, itu kan free will. Orang yang sudah lahir baru masih buka situs-situs porno, bisa, itu kan free will. Tapi tidak melakukan bisa. Maka Pak Petrus bilang, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus, 1 Petrus 1 ayat 15-16. Di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang adalah kudus. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Tuhan mau kita kudus dan kita bisa tidak melakukan dosa. Katakan pada dirimu, saya tidak mau melakukan dosa. Ya, karena kita bisa, kita sudah dikuduskan, kita sudah menjelaskan roh kita. Kita tidak mau melakukan dosa. Kita persembahkan tubuh kita, bukan cuma roh, tapi juga tubuh kita sebagai persembahan yang kudus. Persembahan yang berkenan kepada Allah, berkenan kepada Allah. Jangan cari perkenanan manusia. Jangan cari perkenanan manusia. Berkenan kepada Allah atau berkenan kepada manusia. Waktu saya baru mulai memimpin Bintang Kris di Koja, saya di-sharing dengan Bapak Rohani. Bapak kira-kira program apa yang berkenan kepada Allah? Kalau berkenan kepada manusia, bikin aja bakti sosial, pengobatan gratis, pasti nanti langsung orang akan, Bintang Kris muncul gitu, eksis gitu ya. Itu berkenan kepada manusia. Tapi yang berkenan kepada Allah apa? Pemuritan. Itu pasti berkenan kepada Allah. Karena membangun hidup, pelayanan pasien, itu pasti berkenan kepada Allah. Karena menyampaikan firman, memelihara ibadah rutin, itu pasti berkenan kepada Allah. Karena kalau ibadah yang benar, firman datang, dan itu pasti berkenan kepada Allah. Jadi yang saya utamakan adalah apa yang berkenan kepada Allah. Jangan utamakan yang berkenan kepada manusia. Karena apa yang manusia berkenan tidak berkenan kepada Allah. Jangan cari perkenanan manusia. Itu adalah ibadah yang sejati. Ibadah yang sejati seperti apa? Yang mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. Ayat lain yang juga bicara tentang lateria adalah Kolose 3:23. Ini kemarin di-sharingkan oleh siapa kemarin yang bersaksi? Temannya Kristi, Adelia. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dalam pekerjaan sehari-hari, orang nggak menilai, tapi kita kan seperti ini untuk Tuhan loh. Jadi harus yang terbaik. Saya kalau bikin laporan, sebetulnya salah-salah ketik, disingkat-singkat aja biar cepat. Banyak teman-teman seperti itu. Karena juga nggak ada yang nilai kok. Tapi saya katakan ini seperti untuk Tuhan. Saya harus bikin yang benar, yang lengkap. Saya kalau bikin slide kuliah, saya bisa saja bikin simpel-simpel. Tapi saya katakan ini seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Saya mau bikin yang terbaik. Apapun yang kita bikin dalam pekerjaan kita, dalam segala bidang, yang terbaik karena kita mau lakukan untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Manusia mungkin nggak nilai, tapi Tuhan yang menilai kita. Amin. Maka dalam lateria melayani secara total tubuh, jiwa, dan roh. Lateria
mirip dengan Avodah, tapi ini lebih sempurna karena melayani secara total tubuh, jiwa, dan roh. Kedua, Eusebia. Eusebia. Ini sekali lagi ini istilah-istilah ini saya juga baru kenal ya, baru diajarin sama Bapak Rohani. Eusebia artinya kesalehan hidup, ibadah sesuai standar Allah, berkenan kepada Allah, beribadah dengan sikap hati penuh rasa hormat dan takut akan Allah. Ini juga mirip dengan Syakah, tapi ini juga lebih sempurna. Dalam Timotius yang kita baca minggu lalu, yang kita jadikan nats minggu lalu, dikatakan kejarlah ibadah. Kejar, engkau hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu, kejarlah ibadah. Ibrani 12 ayat 28-29 berkata begini. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya. Menurut cara yang berkenan kepadanya. Bukan berkenan pada manusia, bukan berkenan pada kita sendiri, berkenan kepadanya. Dengan hormat dan takut. Hormat dan takut, karena dia Allah. Dia Allah. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Nanti kita akan lihat api yang menghanguskan ini. Cara yang berkenan. Istilah berkenan, ini saya sangat terkesan di kitab Ester. Ester semua tahu ya apa yang terjadi dengan Ester. Bangsa Israel sedang dalam bahaya. Ada ancaman mau dimusnahkan. Lalu Mordekai bilang sama Ester, kamu harus menghadap raja untuk menyelamatkan bangsamu. Lalu Ester bilang gini, Raja Ahasveros ketika Ester bilang gini, semua pegawai raja serta penduduk daerah-daerah kerajaan mengetahui bahwa setiap laki-laki atau perempuan yang menghadap raja dengan tiada dipanggil hanya berlaku satu undang-undang, yakni hukuman mati. Kalau menghadap raja nggak dipanggil, ancamannya mati. Kecuali hanya orang yang kepadanya raja mengulurkan tongkat emas akan tetap hidup. Dan aku sudah 30 hari nggak dipanggil. Lalu, jadi Ester menghadapi ancaman mati kalau ketika dia menghadap raja nggak berkenan. Tapi karena Ester memang punya hati yang mengasihi Tuhan, mengasihi bangsanya, dia bersedia mengambil risiko itu. Dia datang menghadap raja. Lalu apa yang terjadi? Kita lihat di Ester 5 ayat 2. Ketika raja melihat Ester sang ratu berdiri di pelataran, maka berkenanlah raja kepadanya, sehingga raja mengulurkan tongkat emas yang di tangannya, lalu mendekatlah Ester dan menyentuh ujung tongkat itu. Raja memutuskan untuk berkenan, dan karena berkenan Ester luput dari hukuman mati. Seperti ini berkenan. Kita datang kepada Allah, beribadah kepada Allah, kita mau pakai cara yang berkenan kepadanya. Karena kalau tidak, Allah itu api yang menghanguskan. Kita harus pastikan kita mendapatkan perkenanan Allah. Perkenanan Allah. Bagaimana kita bisa berkenan kepada Allah kalau seperti ini? Ini lihat bentuk kursinya. Ini seperti gereja saya dulu loh, sebelum saya di sini. Gereja saya tuh kursinya kayak begitu. Dan memang kalau kita jujur ya, lihat ya, apa sih kegiatan jemaat dalam terutama ketika khotbah? Semua pada keluarkan gadget kan, semua pada chatting. Di sini pun Pastor Jerry pernah cerita melihat, tapi kita nggak sebut nama ya Pastor ya, ada loh yang juga masih tega-teganya kita kalau saya smartphone dalam sesi ibadah, saya matikan wifi, silent suara, dan saya pakai untuk apa? Capture gambar dan catat khotbah. Itu yang saya pakai. Karena memang gadget itu fungsinya banyak. Tapi matikan wifi dan silent suara, supaya kita full betul-betul hanya untuk mencatat khotbah dan meng-capture gambar-gambar yang di layar. Tapi di gereja, di banyak gereja, aktivitas ini sangat biasa. Ada lagi yang tidur. Apakah ini berkenan kepada Allah? Pasti tidak. Pastikan kita tidak terjebak dalam keinginan untuk tiba-tiba kan kita bisa berpikir, yang tadi apa ya jawabannya, lalu kita buru-buru lihat. Matikan
matikan matikan koneksi kalau ini ibadah sudah dimulai. Kita harus berkenan kepada Allah, berkenan kepada Allah. Bagaimana Tuhan mau berkenan kalau kita beribadah tanpa ekspresi? Tadi Calvin sudah cerita, ibadah yang tanpa ekspresi. Yang berekspresi dan tidak berekspresi, yang ini berekspresi, yang ini berekspresi dan tidak berekspresi. Jangankan dalam ibadah, pasien saya kalau datang berobat atau kalau saya visit, kalau pasiennya bilang, dokter perut saya sakit sekali, tapi ngomongnya gitu, datang ekspresinya nggak ada, kita kan juga ragu-ragu, ini benar nggak sih dia bilang, dokter perut saya sakit sekali, kan beda dengan dokter sakit sekali, beda ya. Jadi kita bisa lebih kurang percaya kalau dia ekspresinya nggak nyambung. Begitu juga kita di hadapan Tuhan, kita harus berekspresi. Kalau Mazmur 47 ayat 1 berkata, hai segala bangsa bertepuk tanganlah, maka kita bertepuk tangan. Firman bilang, eksplisit firman bilang, bertepuk tanganlah, elu-elukanlah Allah. Mazmur 134 ayat 2 berkata, angkat tanganmu ke tempat kudus. Ini eksplisit, angkat tangan. Nggak malu lagi kayak Calvin ya, nggak malu ya, angkat tangan ke tempat kudus. Pujilah Tuhan, pujilah Tuhan. Mazmur 149 ayat 3 berkata, biarlah mereka memuji-muji namanya dengan tari-tarian. Biarlah mereka bermazmur baginya dengan rebana dan kecapi. Maka kita melakukan, kan kemarin saya cerita, kenapa saya masih menari? Kenapa saya menari? Kenapa saya masih pakai rebana? Karena ini firman Tuhan, menari bagi dia. Kan saya mau dengan sekuat tenaga menari untuk Tuhan. Mari kita berekspresi untuk Tuhan. Mari kita persembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Bagaimana yang berkenan? Bersyukur, jangan mengeluh. Bersyukur, jangan mengeluh. Lebih banyak orang kalau berdoa, orang secara umum, lebih banyak bersyukur atau mengeluh. Doa permintaan lebih banyak disampaikan dengan ucapan syukur atau dengan keluhan. Keluhan, coba kita, bahkan kita sendiri. Kalau saya tuh sebagai dokter, tiap dari pagi sampai malam itu ketemu dengan pasien. Hampir semua mengeluh. Dan mengeluhnya ekspresinya maksimal. Mengeluh. Jadi saya tuh sepanjang hari kenyang mendengar keluhan. Enak gak sih mendengar keluhan? Sebetulnya sih kalau jujur sih gak enak. Kalau ada satu pasien bilang, dokter sudah mendingan, saya seneng banget. Karena kita tuh seneng kalau mendengar orang mengatakan yang positif. Kalau dokter, aduh sakit di sini juga sakit, aduh makin sakit, keluhan terus, kita nggak nyaman mendengarnya. Begitu juga Tuhan. Kalau ada air di gelas, airnya separoh, kita bilang separoh penuh atau separoh kosong. Beda. Kalau kita bilang separuh penuh, berarti kita pikir ini positif, separuh penuh. Kalau kita bilang separuh kosong, kita bilang ini negatif, separuh kosong. Sama dengan pasien kalau bilang, dokter, sakitnya nggak hilang. Terus saya bilang gini, Bu, sakitnya nggak hilang, oke. Tapi dibanding kemarin berkurang nggak? Berkurang sih. Nah kan beda ya? Sebetulnya berkurang, tapi kenapa dia bilang sakitnya nggak hilang? Kalau dia bilang sakitnya berkurang, kan kita dengarnya beda. Lebih positif dibanding sakitnya nggak hilang, tapi kan berkurang kan Bu? Iya sih berkurang. Bersyukur atau mengeluh, Filipi 4 ayat 6 berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Banyak orang percaya kalau berdoa kepada Tuhan merengek-rengek, Tuhan kenapa begini, Tuhan kenapa sakitnya nggak hilang-hilang, Tuhan kenapa anakku begitu, Tuhan kenapa suamiku begitu, Tuhan kenapa. Itu mengeluh terus. Kapan bersyukurnya? Yang Tuhan mau dengar ucapan syukur. Tuhan masih terasa sakitnya, tapi dibanding kemarin sudah jauh berkurang. Itu kan kita dengar lebih enak. Tuhan, anakku sudah mulai berubah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Aku percaya Engkau akan terus mengubahkan dia. Itu kan pengucapan syukur.
Itu pengucapan syukur, itu yang Tuhan mau. Jangan mengeluh, ucapkan syukur. Itu yang berkenan kepada Tuhan. Ini pasien yang mengeluh terus, aduh saya capek deh. Yang ketiga, tadi yang pertama apa? Lateria, yang kedua Eusebia, yang ketiga Tereskia. Tereskia ini adalah ibadah yang dijalankan secara lahiriah, ritual agama mengikuti aturan yang dibuat oleh manusia. Ini ibadah yang tidak berkenan. Ini ibadah yang dibuat oleh manusia, seperti misalnya, oh kalau menyebut Tuhan harus Yahweh, harus Elohim. Ini manusia yang buat. Manusia yang buat. Aliran-aliran di Alkitab tuh nggak ada kan yang mengatakan Kristen terbagi-bagi ini itu nggak ada kan? Itu manusia yang buat. Yang bikin denominasi itu manusia. Bagi Allah, Bapak Rohani pernah katakan Allah maunya holy nation, bukan denomination. Allah mau holy nation. Satu, kita satu melayani Tuhan sebagai Allah kita. Semua pembagian-pembagian oleh manusia, aturan-aturan oleh manusia yang tidak ada di Alkitab itu sebetulnya tidak berkenan. Itu Tereskia, Di tekanan utama dari kata Tereskia adalah ibadah lahiriah buatan manusia sendiri untuk terlihat beragama. Ibadah lahiriah bukan dari Allah. Ini pengajaran Bapak Rohani, ada 4 kali Tereskia dipakai di Alkitab. Ini kita baca, saja kita baca untuk tahu. Artinya ya jangan begitu gitu ya. Pertama di Yakobus 1 ayat 26. Jika ada seorang menganggap dirinya beribadah tapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Kedua di Kolose 2 ayat 18. Jangan kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat, berkaca pada penglihatan-penglihatan, tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi. Ini Tereskia. Kisah Rasul 26 ayat 5. Sudah lama mereka mengenal aku, ini Paulus. Sekiranya mereka mau, mereka dapat memberi kesaksian bahwa aku telah hidup sebagai seorang Farisi, ini sebelum dia dimenangkan oleh Tuhan. Menurut mazhab yang paling keras dalam agama kita, karena tadinya Paulus kan Farisi yang sangat luar biasa, Tereskia. Terakhir di Matius 23 ayat 23. Celakalah kamu hai ahli Taurat dan orang Farisi, hai kamu orang munafik, sebab perpuluhan dan selasih ada manis di tangan kamu bayar, tapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan, belas kasihan, kesetiaan. Yang satu harus dilakukan, yang lain jangan diabaikan. Kita jangan terjebak dalam ibadah yang berpengertian Tereskia ini. Kita terus dalam Lateria dan Eusebia. Tadi kita walk di ibadah yang berkenan. Sekarang walk di nats yang ibadah yang berkenan. Isinya adalah avoda, sakah, Lateria, Eusebia, dan Tereskia. Ini sudah. Jadi ibadah yang berkenan dari nats yang kemarin sudah selesai. Sekarang ibadah yang berkenan dari nats yang sekarang, yaitu menyembah dalam roh dan kebenaran. Menyembah dalam roh dan kebenaran. Buat saya, pemahaman saya, roh dan kebenaran itu sebetulnya tidak jauh dari 3 tahap pembenaran yang diajarkan Bapak Rohani sekian tahun yang lalu. Pada justification, roh kita selaras. Saat kita menerima Yesus sebagai juru selamat, roh kita selaras, maka kita bisa menyembahnya dalam roh. Sedangkan dalam sanctification, kita terus dalam pembenaran yang bersifat aktif, maka kita terus dalam kebenaran. Menyembah dalam roh dan kebenaran adalah kita masuk dalam tahap justification, sanctification, sampai nanti kita mendapatkan glorification. Itu pemahaman pertama. Kedua, untuk memahami roh dan kebenaran, kita kembali ke pohon ini. Kita menyembah Tuhan dalam roh. Ini terjadi saat kita lahir dari the truth. Kita bisa menyembah Dia dalam roh saat kita lahir dari the truth, dari pribadi Allah, firman yang hidup. Kita menyembah dalam roh, dan kebenaran adalah righteousness. Ketika kita sebagai ranting menghidupi righteousness, maka kita menyembah dalam kebenaran, menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Yohanes 14 ayat 6 the truth, 1 Yohanes 2 ayat 6 righteousness. Saya panggil Evangelis John Dri, silahkan. Ini ketika mana dia? Oh, dibalik.
Bung Jodris ini sharing ketika komsel. Ini kalau foto ini sih ketika saya nggak punya fotonya, soalnya jadi saya ambil aja foto yang dari kita ketika di apa nih Family Camp, ketika di Family Camp saya bikin edukasi, Bung Jodris ingin ikut. Apa kita bikin edukasi ini di Family Camp? Oke, sekarang saya lipstick ya. Manis banget. Oke, silakan. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara. Saya share sedikit apa yang saya dapatkan kemarin, juga sempat sharing di komsel Tebet ya. Berbicara tentang ibadah itu adalah hal yang sangat kompleks karena di dalamnya ada penyembahan, doa dan sebagainya. Dan kemudian saya melihat secara pribadi dalam penyembahan ini, dalam beribadah dalam Tuhan, ada dua ekstrim yang sangat perlu dihindari. Yang pertama, ekstrim di mana kita terikat dalam tradisi sehingga hanya sekedar ibadah yang terstruktural dan tidak ada kedalaman di dalamnya. Dan kemudian ekstrim yang lain itu sendiri terikat di dalam permainan psikologi, di mana itu hanya sekedar permainan emosional saja dan terjebak di dalam hanya sekedar lip service saja, tidak ada hubungan yang mendalam dengan Tuhan. Dan kemudian dalam hal ini saya dapatkan ketika mungkin saya bergabung di sini, saya adalah orang yang sangat sering disoroti mata. Kenapa demikian? Karena ketika beribadah, ketika menyembah Tuhan, saya tidak mengangkat tangan. Dan saya hanya bernyanyi dan memang seperti biasa saya bernyanyi. Dan ketika saya melihat mengapa perlu ekspresi di dalam menyembah Tuhan, ya ketika kita secara manusia aja kita bertemu dengan seorang yang kita senangi, kita akan menunjukkan ekspresi kita, kita tersenyum, gitu ya kan. Kita ketika bertemu dengan orang yang mungkin kita senangi, kita akan menunjukkan juga ekspresi kita terhadap Tuhan. Dan mengapa terhadap Tuhan yang adalah Maha Kuasa, yang mempunyai segalanya ini, kita tidak menunjukkan ekspresi kita terhadap Dia, gitu. Dan ketika melihat itu, dan saya melihat bahwa itu adalah benar, bukan sekedar buatan manusia, rangkaian pemikiran manusia, tetapi hal yang benar-benar ditunjukkan dalam Alkitab, bahwa kita harus menunjukkan relasi kita terhadap Tuhan, berekspresi dalam Tuhan. Dan ketika saya berdoa, saya juga sharing kemarin dalam konsep. Ketika saya berdoa, saya mengangkat tangan saya berdoa kepada Tuhan dengan sebagai menunjukkan bahwa Tuhan, saya tidak mampu. Tuhan, saya membutuhkan pertolongan-Mu. Dan saya serahkan semuanya kepada Tuhan. Sebagai seorang yang biasa mengangkat tangan, artinya apa? Saya menyerah. Saya tidak dapat mengandalkan kekuatan saya, dan saya benar-benar membutuhkan kekuatan Tuhan. Dan inti dalam sharing saya pada hari ini bahwa kuasa Tuhan itu melebihi dari segalanya, dan itulah yang benar-benar kita butuhkan di dalam penyembahan. Dan dalam ibadah pun perlu yang namanya inti atau hubungan yang benar-benar intim dalam berrelasi dengan Tuhan, sehingga tidak terjebak di dalam kedua ekstrem tadinya dalam berrelasi dan juga penyembahan bersama dengan Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, beri kemuliaan untuk Tuhan. Jadi Bung Jodris juga sama dengan Kelvin yang mula-mula nggak biasa angkat tangan berekspresi, tapi puji Tuhan firman datang dan kita mau taat pada firman. Kita lanjut. Ya, sekarang kita masuk pada why. Kita akan berakhir di why ini karena waktu. Minggu depan kita akan how. Kenapa kita harus mengejar ibadah yang benar? Kenapa? Tadi kita sudah baca ayat ini. Ibrani 12:28-29. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur, beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut, sebab Allah kita adalah, sama-sama kita katakan, api yang menghanguskan. Ketika saya baca ini, oh ya, segitu menghangus, api yang menghanguskan. Kita lihat Uza, Tawaris 1 Tawarik 13 ayat 10. Uza ini sebetulnya niatnya bagus, sebetulnya dia mau menahan tabut itu mau jatuh, tapi itu tidak sesuai dengan perintah Tuhan. Kita baca, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Uza, lalu ia membunuh dia karena Uza telah mengulurkan tangannya kepada tabut itu. Ia mati di sana di hadapan Allah.
apa yang gak sesuai dengan perintah Tuhan. Akal sehat manusia kita mengatakan itu gak apa-apa, tapi itu bukan perintah Tuhan. Allah adalah api yang menghanguskan. Imamat 10 ayat 1. Kemudian anak-anak Harun loh, Harun itu kan imam besar, kakaknya Musa. Anak-anaknya keponakan Musa, Nadab dan Abihu, masing-masing mengambil perbaraan, membubuhkan api di dalamnya, menaruh ukupan di atas api itu. Dengan demikian mereka mempersembahkan di hadapan Tuhan api yang asing yang tidak diperintahkannya kepada mereka. Melakukan tata ibadah yang Tuhan tidak perintahkan. Apa yang terjadi? Imamat 10 ayat 2. Maka keluarlah api dari hadapan Tuhan lalu menghanguskan keduanya sehingga mati di hadapan Tuhan. Allah kita adalah api yang menghanguskan. Jangan menganggap enteng ibadah. Jangan menganggap enteng kemahabesaran Allah. Allah bisa menjadi api yang menghanguskan. How minggu depan saya mengundang Talita dan pastor kesayangan saya. Kita sama-sama akan menyanyikan lagi lagu ini lebih dalam untuk menyembah. Hari ini lengkap dengan verse-nya, sungguh besar setiamu. Namun sebelumnya kita akan masuk di konklusi terlebih dahulu. Konklusi untuk hari ini sampai 2. Kejarlah ibadah yang berkenan. Ini pada 1 Timotius 6:11. Afoda, Syaka, Lateria, Eusebia. Sembahlah Yesus dalam roh dan kebenaran. Ini pada Yohanes 4:24. Kita harus masuk pada justification, sanctification, glorification. Dan kita harus bertemu dengan the truth, lahir dari the truth, hidup dalam righteousness. Kita sampai di situ, kita akan lanjutkan minggu depan. Sekarang kita akan memuji Tuhan. Kita berdiri, sungguh besar setiamu. Nyata di sepanjang hidupku, darahmu telah layakkan kehidupanku.
mau menghendaki penyembah yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Dan kami akan menyembah Engkau dalam roh saat kami sudah diselaraskan dengan roh-Mu. Dan kami akan menyembah Engkau dalam kebenaran saat kami terus dalam sanctification, terus dalam righteousness, terus dalam pola hidup Kristus. Kami melakukan apa yang Tuhan mau. Kami mau melakukan ibadah kami dalam tubuh, jiwa, dan roh kami sepanjang hidup kami. Lateria. Kami mau hormat dan takut saat kami menghadap hadirat Tuhan. Eusebia. Kami mau berkenan kepadamu. Ibadah kami berkenan kepadamu. Karena kami hidup hanya dari Engkau saja. Terima kasih Bapa. Inilah hidup kami. Mari sama-sama kita yang mau mengejar ibadah yang benar dan berkenan, kita sama-sama katakan amin.